Toko kita kali ini konsisten menjalani hidup sehat. Di sela-sela waktu berolahraganya, tidak lupa ia mengkonsumsi es krim dan coklat setiap hari. Legenda binaraga Indonesia ini kuat mengangkat beban 200 kg. Oh! Simak profil Ade Rai bersama saya Marisa Anita dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari Bali, tepatnya dari Mumbul, Nusa Dua, di mana di sini merupakan lokasi kediaman binaragawan Indonesia dan juga merupakan putra Bali, Ade Rai. Halo, Halo. Mas Ade, apa kabar? Terima kasih. Thank you ya, kita udah datang ke rumah. Terima kasih sama-sama. Rumahnya asri banget. Asri. Ini Mas Ade sendiri yang ngedesain? Ya senang aja, hobi. Iya, hobi. Cerita sedikit dong tentang rumahnya. Sebenarnya hanya hobi yang menyenangkan aja untuk pasang satu ke yang lainnya dijadiin satu. Kebetulan dalam hal ini urusannya dengan interior desain di rumah, apa ya iseng aja bereksperimen mumpung di Bali. Nah Mas Ade, kalau misalnya kita bicara mengenai Mas Ade gitu kan, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kesehatan. Nah kita pengen tahu sebenarnya pola makan yang baik menurut Mas Ade itu seperti apa sih? Ya, pola makan sendiri sebenarnya adalah pengaturan makanan, bukan mengurangi makanan atau membuat diri kita merasa terpaksa jadi harus mengatur ya. Diet memang seolah-olah anggapannya adalah sesuatu yang kayaknya susah gitu. Tapi sebenarnya kalau asosiasi saya, diet sendiri sebenarnya adalah justru mengatur makan supaya hidup kita menjadi lebih nikmat gitu. Jadi senikmat-nikmatnya makanan, tetap lebih nikmat adalah kehidupan kita sendiri pada saat dimana kita jauh dari sakit ya. Jadi saya pikir pengaturan makanan itu melibatkan 4 elemen. Yang pertama adalah memilih sumber dan jenis, nomor 1. Nomor 2 adalah memilih penyajian yang tepat. Nomor 3 adalah pengaturan waktu yang tepat. Terakhir, yang keempat adalah tentunya kalori atau jumlah. Kalau pola makan Mas Ade sendiri, misalnya pagi apa, siang apa, malam apa gitu. Oke, secara umum yang saya konsumsikan nomor 1 adalah biasanya makan dengan kalori yang sedang, tidak tinggi, 1. Kedua, mengandung serat yang cukup, yang biasanya kebanyakan dari sayur-sayuran. Lalu mengkonsumsikan protein yang cukup. Konsumsinya paling bagus tentunya adalah dari nabati atau hewani daging putih kalau saya. Nah, jadi ikan, ayam, atau tempe, salah satu yang favorit, atau kacang-kacangan. Iya, sayur-sayuran, toge saya paling suka. Pola makan ini Mas Ade aplikasikan ke keluarga juga? Apa yang kita lakukan itu menjadi contoh bagi orang untuk melihatnya. Saya bersyukur selama mungkin 44 hampir 45 tahun terakhir saya nggak pernah masuk rumah sakit, tidak tergantung sama obat, tidak tergantung sama rumah sakit. Dengan punya itikat sehat, maka biasanya sehat akan menjadi milik kita. Bentuk olahraga termudah yang gak ada alasan deh. Aktivitas gerak yang mudah, aktivitas makanan yang gampang, melakukan dengan senang hati bukan dengan susah hati. Misalnya melakukan bukan dengan perlawanan hati tapi dengan pertemanan hati. Artinya belajar dengan senang hati bahwa ternyata sebagai contoh paling gampang misalnya makan. Paha ayam sama dada ayam sama-sama suka ayam. Tapi karena tahu dada ayam lemaknya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi, mungkin kenapa enggak saya makan dada ayam. Dari segi rasa nggak bisa dibohongin Mas Ade. Betul, dari segi rasa memang tidak bisa bohongin, tapi kadang-kadang kita suka lupa dengan konsep menurut kita mengutamakan rasa gitu. Tapi kembali lagi ketika masuk ke dalam tubuh kita, yang kerja adalah ibaratnya kita ramah terhadap lidah, sadis terhadap organ tubuh kita gitu. Nah itu yang terjadi dengan ketika kita makan goreng-gorengan. Masa nggak pernah sih makan makanan yang guilty pleasure gitu Mas? Misalnya kayak es krim atau coklat atau Oh iya, cake. itu setiap hari. No, I don't believe. Masa sih? Ya iya dong, kan gini. Jadi most of the time we eat good clean food, that means anytime we can eat bad food. Most of the time kita saving money, anytime we can shopping. Di sini dalam arti shopping di sini adalah shopping makan, which is cheating kan. Jadi cheating Tapi cheatingnya bisa setiap anytime. hari nggak apa-apa.
Kan kalau sehari kita makan sehari 3-4 kali, cheatingnya 1 kali, makannya yang bagus 3 kali, berarti kita masih menang 3-1 kan? Iya. Ketika kita makan dengan perasaan menyenangkan, maka makanan itu jauh memiliki respon yang berbeda ketika kita pada saat makan kita bilang, aduh ini makan bisa bikin kita gemuk dan sebagainya, ngerti gak? Jadi tubuh kita tuh begitu cerdasnya. Jadi bahkan ada orang bilang, jangankan kita berbicara soal makanan ya, kita berbicara soal cara pandang aja. Ada istilah yang orang bilang bahwa kelaparan terbesar adalah kelaparan, bukan kelaparan akan makanan, tapi kelaparan akan arti dan makna. Ketika kita put meaning in our life, regardless lifestyle kita, jelek atau enggak, tapi when we put meaning in our life, we can add 7 to 8 years of our life. Hanya add meaning to our life. Soal karir saya sebagai atlet ya, itu juga gara-gara nonton film. Kebanyakan nonton Rocky, gara-gara nonton filmnya Stallone, akhirnya saya jadi begini. Jadi mau mesti bilang apa nggak tahu, terima kasih atau... Mas Ade itu kan katanya dari kecil sudah suka sama olahraga. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita lihat bapak kan dari ABRI, ibu dari guru gitu. Terus suka olahraganya tuh dari mana? Asalnya dari bapak, ibu, atau tiba-tiba tuing muncul sendiri? Pada dasarnya ya olahraga karena kesukaan, kecintaan. Orang tua kebetulan ayah saya juga olahragawan juga. Selain dia tentara, dia juga olahragawan. Dia juga senang banyak ya kegiatan yang relate ke olahraga juga. Ibu saya juga sebenarnya dia juga main tenis sama sih sebenarnya. Ketika kecil itu, ketika menyadari suka sama olahraga, apa sih yang dirasakan oleh Mas Ade saat itu? Mungkin dari dulu itu kesenangannya nggak tahu gimana, taunya ternyata olahraga aja. Jadi dari dulu semua olahraga bela diri diikuti, lalu juga berbagai aktivitas olahraga. Sebenarnya semua olahraga dicobain gitu, tapi akhirnya sejak umur 5 tahun sampai 7 tahun ikut bela diri, sejak 7 tahun sampai 17 tahun jadi pemain bulu tangkis. Sampai akhirnya berhenti. 17 tahun sampai 20 tahun jadi pemain voli. Habis itu 20 tahun sampai 22 tahun jadi pemain panco. Baru dari 22 tahun sampai hari ini jadi atlet binaraga. Ketika mau berprofesi sebagai seorang atlet binaraga, apa reaksi orang tua saat itu? Mendukung, mensupport secara moral untuk di olahraga, tapi pada saat di binaraga sebenarnya itu lebih kepada kesenangan saya sendiri gitu. Karena waktu dulu lagi kecil kan olahraganya kan bulu tangkis dan sebagainya, kelihatannya kayaknya orang lain yang lebih semangat dibandingkan dengan saya. Olahraga seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang Ade Rai. Tak hanya binaraga, Ade muda pernah tercatat menjadi atlet bulu tangkis. Saking asyiknya berlatih badminton, pria bernama asli I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda ini sampai lupa belajar. Alhasil, Ade pun terpaksa tinggal kelas. Saya guru, saya ngerti. Saya juga mengerti kenapa anak nggak naik kelas. Tapi dia nggak naik kelas bukan karena dia tidak ini, tapi waktu itu dia sangat sekali sedang latihan bulu tangkis. Seminggu tiap hari itu bulu tangkis. Pengalaman pahit tak naik kelas membuat Ade gantung raket. Namun ia tak lalu meninggalkan dunia olahraga yang kadung dicintainya. Alumnus jurusan Hubungan Internasional UI ini kemudian beralih ke cabang binaraga. Berbekal kerja keras dan tekad baja, kesuksesan berhasil ia genggam. Tak hanya di dalam negeri, nama Ade berkibar di kancah binaraga internasional. Namun, itu semua tak membuat Ade lupa diri. Ia tetap menjadi putra Bali yang membumi. Oh, berarti pergi sama Mas Ade ini, wah repot juga ya dikerumunin orang, kerumunin sini sana sini. Tapi baik lagi saya bilang, dia itu orang yang low profile, jadi tidak pernah meninggikan derajatnya lebih dari orang lain. Konsistensi merupakan salah satu kunci kesuksesan pria 44 tahun ini. Hal itu pun coba ia tularkan ke orang-orang di sekelilingnya. Di suatu saat saya ada semacam talk show sama Ade Rai. Kemudian saya bicara, terus sesi berikutnya dia bicara. Dia mengatakan waktu itu seperti ini. Dia nggak ngomongnya ke saya, ngomongnya kan ke audiens.
tapi kok kena banget ke saya gitu kan. Waktu itu dia sebutkan dengan 3 no, 3 no ya. No excuse, no complain, and no blame. Belakangan, Ade kian gencar mengampanyekan gaya hidup sehat di berbagai seminar dan temu wicara. Baginya, kesehatan merupakan investasi. Kesehatan dapat diperoleh melalui gaya hidup sehat dengan fitness dan pola makan sehat. Sedangkan postur badan bagus adalah bonusnya. Selain berolahraga, Mas Ade punya hobi lain nggak? Hobi saya nonton. Really? Iya. Ketika nonton, kenikmatan apa sih yang dirasakan? Karena orang biasa melakukan sesuatu tuh pasti ada meaningnya gitu. Karena saya juga suka nonton, suka Betul. banget. Iya, betul sekali. Jadi kalau nonton film sebenarnya gara-gara film juga menjadi salah satu motivasi sebenarnya bagi saya untuk akhirnya kebetulan kalau kita ngomongin soal karir saya sebagai atlet ya, itu juga gara-gara nonton film. Kebanyakan nonton Rocky, gara-gara nonton filmnya Stallone, akhirnya saya jadi begini. Jadi mau mesti bilang apa nggak tahu, terima kasih atau apa gitu, atau kebalikannya gitu gara-gara dia. Tapi intinya saya bersyukur gara-gara nonton film ada satu pesan yang bisa saya ambil, saya pelajari dari film, ya bisa saya terapkan gitu ya. Tapi kalau film-film sendiri saya rasa hampir semua film saya appreciate. Saya nggak punya mesti film harus misalnya harus drama, harus action, harus apa. Tapi musical film juga termasuk salah satu yang menyenangkan. Kayak Musical? contohnya, iya. Kayak contohnya misalnya Les Miserables. Menurut saya itu salah satu film favorit saya lah kalau ditanya. Ya menurut saya scene per scene, adegan per adegan, menurut saya banyak pembelajaran yang luar biasa dari sana. Kalau ditawarin main musikal mau nggak, Mas? Sekarang Main kan lagi musikal. pertunjukan teater banyak gitu kan. Dengan senang hati saya mau. Really? Iya, karena saya kebetulan di Bali, di Pekan Budaya Bali kemarin saya main di drama musikal Mahabharata. I see. Iya, kebetulan saya berperan sebagai Bima di salah satu episode judulnya Arjuna Sang Saya. Arjuna lagi bimbang, lalu Krishna menasihati Arjuna, dan pada saat itulah nasihat itulah yang akhirnya menjadi kitab Bhagavad Gita. Gitu. Coba bisa dipraktekkan, Mas? Sedikit, soalnya saya tuh nggak sempat nonton gitu loh. Sementara saya suka teater, gimana saya bisa miss? Coba sekarang. diingat Apa kembali. tuh? Coba di performance kan. Repot dong. Adinda Arjuna harus memahami bahwa yang Adinda lakukan adalah bukan berperang melawan saudara-saudara sendiri, tapi yang Adinda lakukan adalah sedang berperang melawan adharma. Adharma artinya adalah berperang melawan kebenaran. Itu salah satunya. Convincing kok, Mas, convincing kok. Iya, convincing, karena menurut saya juga sepaham dengan dia gitu. Arjuna agak pelin-pelan aja pada saat itu. Mas Ade, pernah nggak sih dalam suatu waktu, karena orang kalau misalnya olahraga gitu ya, kayak misalnya saya gitu pribadi, kalau misalnya saya nge-gym, lari doang, itu saya suka bosan. Nah, Mas Ade itu kan udah 28 tahun olahraga terus, pernah nggak ada kebosanan? Ya, itu tadi yang saya katakan, improvement adalah yang membuat kita survive. Jadi ketika Marisa merasa ketika waktu latihan mendapatkan satu improvement yang tadinya, aduh saya mau pakai baju ini kok kelihatannya nggak bagus. Ketika pakai baju itu jadi bagus gara-gara latihan, ada satu improvement yang dipakai, akhirnya jadi mau melakukan. Jadi Mas Ade nggak pernah bosan? Kalau saya rasa kita nggak bisa bosen, karena saya lebih bosen lagi ketika ngeliat badan saya nggak karuan gitu. Jadi kalau istilahnya mungkin senikmat-nikmatnya makanan jauh lebih nikmat ketika kita bisa melihat tubuh kita dalam kondisi yang baik dan punya performa yang bagus gitu. Tapi saya ingin melihat fitness centernya Mas Ade. Kan tadi kan kita udah ngomongin olahraga. Saya pengen lihat kira-kira alat-alatnya seperti apa. Mas Ade tuh kalau misalnya latihan seperti apa? Boleh, Mas? Dengan senang hati. Orang bilang binaragawan itu sebagai physical kulturis, budayawan fisik. Karena seorang penyanyi kalau ditanya, ayo nyanyi gitu. Kalau saya buka. Mas Ade,
Dulu waktu Mas Ade belum menggeluti bidang binaraga itu kan Mas Ade itu menggeluti bulu tangkis. Betul. Itu seberapa jauh pada saat itu menggeluti bulu tangkisnya? Ya sebenarnya niatannya memang mau jadi pemain yang serius di bulu tangkis, tapi pada saat itu kan latihannya udah seperti atlet tiap hari. Saya juga kadang-kadang tidur di asrama. Waktu nilai-nilai sekolah keganggu, jadi akhirnya saya harus memilih antara saya mau sekolah atau mau jadi atlet, karena pada saat itu juga prestasinya hanya pada saat itu cuma sampai daerah DKI pada saat itu, jadi prestasi nggak terlalu optimal, dan di sisi lain sekolah saya nggak terganggu, jadi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah. Terus kemudian beralih ke binaraga di antara cabang olahraga yang lain, itu ceritanya gimana? Secara tidak sengaja sebenarnya adalah ketika fokus sekolah, akhirnya saya cari-cari kegiatan sendiri. Akhirnya ketemu besi gara-gara ingin kuat panco. Nah selama 28 tahun begitu ya menjadi seorang binaragawan, itu kan sudah banyak sekali kejuaraan yang memang Mas Ade menangkan gitu. Yang terakhir itu adalah sebagai juara dunia gitu. Yang paling berkesan dari semua kejuaraan yang ada, yang mana? Saya rasa sebenarnya kesan itu banyak ya. Waktu kita pertama kali menang di kejuaraan yang kecil sekalipun dan pertama kali, itu juga berkesan. Pertama kali saya naik panggung hanya dengan ditutup oleh celana posing terang dan dengan kenervesan saya, dan akhirnya saya harus merubah cara pandang saya terhadap diri saya. Itu juga satu kesan yang sendiri gitu. Jadi saya selalu beranggapan adalah bahwa menjadi seorang binaragawan adalah bukan hanya menjadi seorang olahragawan. Seorang binaragawan menggunakan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Makanya kenapa zaman dulu orang bilang binaragawan itu sebagai physical kulturis, budayawan fisik. Karena seorang penyanyi kalau ditanya, ayo nyanyi gitu. Kalau saya buka. Saya mau ngetes Mas Ade. Saya mau ngetes Mas Ade untuk latihan. Saya mau, mana alat yang paling terberat yang mana Mas Ade? Oh semuanya berat, itu salah satunya. Ini apa ini? Iya, ini chest press namanya. Decline chest press. Iya, Oke. chest press. Biasanya kalau misalnya orang pada umumnya tuh berapa bebannya? Berapa kilo? Ya orang umumnya ya sekuatnya aja sih. Optimalnya berapa kilo? Optimalnya semua beban yang terberat ada di sini kita habisin di sini. Totalnya? Totalnya ada 200 kilo lah kira-kira. Iya. Oke. Ya. Silakan. Cukup. Oh my God, seriously Mas Ade? Coba aku mau coba Mas Ade. Oh iya, boleh. Coba. Ya. Coba. Yang jelas pasti tidak mungkin. Iya. I don't think so. I can't do it. Ya nggak mungkin lah ya. Berat badan saya itu aja berapa? 47 kilo. Ini berapa? Berapa tadi? 200 kilo? Kurang lebih. Langsung keringetan. So sorry. Saya ingin tahu, tapi pasti Mas Ade tahu deh. Ketika seseorang itu dinilai, seorang binaragawan itu dinilai. Apa saja sih yang dinilai? Karena kalau misalnya kita nonton gitu ya, oke, semuanya juga bagus, semuanya juga berotot gitu loh. Iya. Yang dinilai itu adalah ada beberapa kriteria. Yang pertama disebut yang namanya symmetrical. Jadi simetris artinya keseimbangan antara atas, bawah, samping, depan, belakang gitu ya, symmetrical. Yang kedua adalah proporsional, sesuai dengan proporsinya. Ya kadang-kadang tangannya kok kegedean untuk badan sebesar itu gitu, kakinya kok kebesaran untuk badan sebesar itu gitu. Lalu yang ketiga adalah yang disebut yang namanya presentasi. Presentasi kadang-kadang orang ngepost ya, ngepost tujuannya bukan buat keren-kerenan, tapi ngepost itu tujuannya adalah untuk melalui gerakan-gerakan tersebut kita mempresentasikan kerja keras kita. Di masing-masing post itu sebenarnya adalah cara bagi juri untuk bisa menilai, mengcompare mana yang terbaik di antara itu. Sehat sih, soalnya kan dia udah tahu cara-cara mengatur pola makannya juga, gitu, olahraganya. Mayoritas kayaknya banyak yang sehat deh dengan berotot, karena kesannya olahragawan. Enggak juga sih, tergantung mereka aja makannya gimana, pola hidupnya kayak gimana, istirahatnya. Punya jadwal rutin untuk olahraga. Dibantu sama makanan dan
multivitaminnya juga. Olahraga sih, Olahraga rutin. Tidur teratur. rajin olahraga, istirahatnya diatur, sama pola makannya juga yang bagus. Mas Ade, Ya. kan nggak banyak ya atlet tuh yang selain menjadi atlet udah gitu kepikiran untuk buka bisnis aja deh, buka bisnisnya udah gitu fitness center gitu. Nah kenapa pada saat itu memilih fitness center di mana mungkin atlet-atlet lain tuh nggak mikir sampai sana gitu loh? Sebenarnya bukan atlet tidak mikir sampai sana, tapi lebih kepada kalau menurut saya kadang-kadang kita hanya menjalankan apa yang kita sukai aja intinya. Jadi waktu saya membuat sarana fasilitas itu hanya lebih kepada panggilan saya, merasa pada saat itu 20 tahun yang lalu sebagai seorang atlet waktu itu mau latihan aja sarana fasilitasnya kurang, tidak memadai. Nah pada saat itu saya berpikir kenapa nggak saya yang mencoba menyediakan sarana fasilitas itu. Pada saat itu bukan cuma sarana fasilitas buat atlet saja, tapi juga sarana fasilitas buat masyarakat umum. Untuk menjadi bugar itu kadang-kadang nggak terlalu banyak sarana fasilitas. Bicara mengenai atlet, atlet kan olah tubuh tuh Mas Ade, jadi badannya biasanya kekar-kekar. Tapi kalau misalnya udah semakin tua, semakin nambah umur, ya kita nggak bisa bohong juga gitu kan. Metabolisme menurun dan jadi lebar gitu. So, itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari atau sebenarnya bisa kita hindari sih Mas? Oh iya, sebenarnya kalau Masa umur 80 masih kekar kita memang bisa? Ya, jadi definisi umur kan ada 3. Oke. Usia pertama yang sebenarnya namanya usia kronologis atau kalender, makin lama makin tua. Ya. Tadi di segmen pertama sampai segmen terakhir kita udah tambah tua nih, Marisa udah tambah tua. Waktu berjalan. Tapi di sisi lain ada yang disebut namanya usia biologis adalah tergantung daripada gaya hidup kita. Nah itu tadi bicara soal pohon ranting sehat tadi. Kalau kita menjalankan pola hidup yang sehat, biasanya umur biologisnya bisa lebih muda daripada umur kronologis. Dan yang ketiga adalah yang disebut yang namanya usia psikologis. Usia psikologis itu adalah bagaimana kita memiliki cara pandang terhadap diri kita, terhadap hidup kita, terhadap dunia. Jadi set point in our brains itu contribute our happiness gitu loh. Right. Set point in our brains contribute our healthiness gitu. Nah jadi saya pikir itu yang lebih penting sebenarnya gitu. Jadi saya nggak takut untuk tua. Kalaupun harus tua ya nggak apa-apa kan, makin lama makin tua. Tapi poin saya menikmati proses ketuaan saya. Buat saya nggak ada masalah. Saya looking forward untuk tua. Really? Oh iya dong, jelas pasti gitu. Karena saya punya asosiasi tua yang menguatkan hati. Ketika kita mengasosiasikan tua sebagai definisi yang melemahkan hati, tentu kita takut untuk tua. Ketika kita takut untuk tua, maka tua akan menjadi kita kan. Nah kebalikannya, mengasosiasikan tua sebagai sesuatu yang positif, akhirnya kalau ditanya apakah Marisa takut untuk tua, jawabannya saya nggak takut untuk tua. Dan ketika kita nggak takut untuk tua, akhirnya kita nggak tua-tua. Yeay. Oke, berarti itu kembali ke mindset. Terima kasih banyak Mas Ade Rai sudah berbagi bersama kami di Satu Indonesia. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional dari seluruh Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan.